Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Suryaatmojo dari kelas Praktikum A2. Izin Mas dan uh, Pak Bapak dosen untuk menjelaskan tentang UTS Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak 2023. Langsung saja ke bagian kode. Mungkin sebelumnya di sini saya menjelaskan terlebih dahulu membuat activity apa saja. Pertama-tama saya membuat splash screen activity yang dimana ini nanti terdapat activity dan juga layout untuk yang namanya splash screen. Jadi nanti di aplikasinya akan tampil pertama kali terdapat splash screen seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat pula main activity. Oh iya, sebelumnya ada juga login activity. Login activity. Nah, di sini ada login activity juga, lalu main activity untuk home welcome yang akan menampilkan tiket-tiket bioskop. Lalu selanjutnya terdapat activity yang bernama detail activity yang bernomor 1 sampai 6. Lalu selanjutnya terdapat pula payment method activity yang dipergunakan untuk pembayaran. Dan juga terdapat order activity di mana ini nanti dipergunakan untuk melihat struk atau resume dari payment method activity yang telah dipilih oleh user sebelumnya. Oke, langsung saja ke bagian codingan. Atau ya, pertama-tama kita melihat dulu yang namanya splash screen activity, di mana kita harus melihat XML-nya terlebih dahulu untuk memahami. Ya, dapat dilihat di sini. Di sini saya ada di sebelah kanan, ini saya sudah membuat splash screen, di mana aplikasi saya namakan Fadil Tiket. Seperti itu, saya menggunakan linear layout untuk splash screen ini karena hanya simpel saja yang memuat elemen berupa gambar, yakni image view dan juga tulisan-tulisan. Terdapat 3 buah tulisan di sini. Saya menggunakan linear layout saja. Oke, lalu selanjutnya kita lihat bagian splash screen activity-nya. Nah, di sini splash screen activity-nya itu pertama-tama tentulah membuat binding terlebih dahulu, lalu selanjutnya private let init activities splash screen binding ini dibuat bindingnya. Setelah itu langsung saja di layout inflator juga, layout inflator, lalu selanjutnya with binding. Di sini adalah kode untuk ketika layout splash screen-nya itu diklik, maka akan beralih ke halaman selanjutnya, yakni halaman login. Di sini saya dapat dilihat bahwa saya sudah membuat intent di sini. Intent to login activity di mana akan mengarahkan ke halaman login nantinya. Oke, selesai di sini. Lalu kita selanjutnya beralih ke halaman login. Ini saya buka terlebih dahulu XML-nya. Dapat dilihat di sebelah kanan. Seperti inilah tampilan dari login saya. Sini login, terdapat gambar, lalu tulisan login dan juga welcome back. Nantinya akan diperlihatkan lebih jelas pada demo program. Sini saya menggunakan card view untuk membuat layoutnya. Yang card view-nya di dalamnya juga terdapat linear layout. Saya menggunakan linear layout karena halaman login ini terdiri dari banyak row begitu. Sehingga akan lebih mudah untuk menggunakan linear layout ketimbang layout-layout yang lain. Sini ada username, password, dan juga button login yang akan mengarahkan ke halaman homepage ketika username dan passwordnya itu sesuai. Dapat dilihat di login activity-nya, ketika button login itu diklik, set on click listener, itu kita dapat lihat bahwa kita akan membuat suatu value nama username dan password, di mana inisiasinya itu berisi dari teks yang ada di dalam kolom edit teksnya begitu. Lalu selanjutnya
Ini logika untuk mengecek apakah username tersebut itu valid, username dan password yang diinputkan itu valid. Di sini saya menggunakan equals Fadil dan passwordnya equals 123 Fadil 123. Nah, jika sesuai maka akan diarahkan ke intent selanjutnya, yakni activity bernama main activity, di mana main activity itu adalah halaman login. Lalu kita finish untuk meng-close page loginnya. Apabila tidak sesuai maka akan masuk ke bagian sini, yakni toast.maketext. Nanti akan muncul suatu toast yang berisi masukkan password atau username yang benar. Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman home, yakni main activity. Saya buka terlebih dahulu main activity. Oke. Nah, tampilan utamanya adalah seperti ini. Oh iya, di login activity itu terdapat put extra, di mana put extra-nya itu adalah username. Jadi si value username ini akan dikirimkan melalui intent pada main activity nantinya. Jadi nanti di sini terdapat hello nama username-nya. Di sini saya menggunakan Fadilat Mojo ini sebagai contoh saja. Lalu ininya nanti akan di get text atau di set text oleh berdasarkan username yang telah masuk nanti. Lalu selanjutnya terdapat top movie. Di sini ada 6 buah top movie yang ada. Ini saya menggunakan untuk layout utamanya saya menggunakan constraint layout. Lalu untuk layout cardnya saya menggunakan linear layout pada setiap barisnya. Gitu. Selanjutnya apabila sudah di bagian activity main XML, maka kita akan beralih kepada main activity.kotlin. Nah, di sini seperti biasa inisiasi binding, lalu jangan lupa untuk mengambil data intent yang telah dikirimkan oleh activity login begitu. Jadi di sini file username sama dengan data intent.getStringExtra sama dengan ext username yakni key-nya yang sudah kita inputkan tadi yang di login activity. Nah, ketika sudah diinisiasi ke dalam username, maka selanjutnya di dalam with binding kita mengubah text view yang ada di activity main.xml itu menjadi username. Jadi hello username gitu, hello username. Username-nya nantinya itu adalah suatu variabel begitu. Nah, di dalam konteks ini username-nya adalah Fadil gitu. Karena selain Fadil tidak bisa masuk. Selanjutnya ini adalah on click untuk setiap filmnya. Nah, di setiap film itu kan terdapat linear layout. Nah, ketika linear layout yang ini itu diklik, maka akan berjalan ke menjalankan suatu fungsi begitu. Misal di sini layout yang pertama yakni movie 1, di mana ketika Danur ini diklik, kotakan ini diklik, maka akan beralih ke bagian detail activity. Di mana detail activity ini saya namakan 1 sampai 6 ya, yang seperti yang sudah saya bilang tadi. Di sini memang activity-nya banyak karena saya belum menggunakan recycle view dikarenakan memang belum diajarkan sehingga saya menghindari untuk menggunakannya terlebih dahulu, tapi saya juga sudah cukup mengerti atau cukup paham mengenai recycler view sehingga tapi saya masih belum menggunakannya pada project UTS kali ini, mungkin akan pada selanjutnya. Saya juga sudah mencoba membuat recycler view sendiri pada project pribadi saya sehingga nantinya akan dapat mudah mengikuti materi-materi selanjutnya. Di sini movie 1 diklik, movie 2 diklik akan jalankan ini, intent to detail activity, bla bla bla, intent seperti biasa, dan juga saya menambahkan atau menambahkan titipan pada intent-intentnya, intent-intent ini, di mana terdapat rating, yakni saya sudah
saya sudah definisikan di sini value rating dan juga ext movie, di mana akan mengambil si text view-nya. Ini text view Danur. Contohnya di sini. Nah, ini ID-nya adalah Danur, kita ambil .text.toString. Itu akan dikirimkan ke activity selanjutnya sesuai dengan movie-nya. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke detail activity. Misalkan saya di sini detail activity 1 ya. Detail activity 1, sini ada file XML-nya pula. Saya akan buka salah satu di mana activity-nya ini akan mewakili semuanya. Nah, seperti ini tampilan dari detail activity. Terdapat movie detail, image, lalu judul, director, genre, dan juga storyline, dan juga button get ticket yang nanti akan mengarahkan ke halaman selanjutnya begitu. Oke, di sini saya akan mencontohkan yang tadi. Nah, saya di sini menggunakan movie 4 sebagai intent to detail activity 1. Jadi, ketika movie 4 itu diklik, maka akan mengarahkan ke activity 1, yakni detail activity 1 yang ini. Di sini pertama-tama tidak lupa kita membuat binding terlebih dahulu, lalu membuat data intent, mengambil data intent yang telah dititipkan oleh activity yang sebelumnya, yakni terdapat ext rating dan juga ext movie sebagai key-nya. Lalu selanjutnya text view rating itu disamakan, text view rating yang ini, ini disamakan ke rating yang telah dikirim oleh activity sebelumnya. Selanjutnya ada movie title-nya juga disamakan, yakni movie title yang ini, yang behind her eyes ini akan disamakan dengan title yang sebelumnya begitu. Lalu image view.set on click listener ini untuk tombol back saja, tidak perlu dipusingkan tombol back yang ini. Maaf, nge-lag. Nah, ini tombol back ini itu akan nge-close di finish. Lalu selanjutnya button get ticket set on click listener ini untuk mengarahkan ke halaman payment method activity begitu. Intent to payment method activity, intent detail activity 1 ke dalam payment method activity, di mana terdapat dua buah parameter, dua buah elemen yang saya masukkan ke dalam payment method activity, yakni ada key extra image sama ext movie title, agar nantinya bisa diambil oleh payment method activity class begitu. Sini ada image, saya menggunakan image type bla 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 dan sekian, drawable put extra bla bla bla. Ini untuk mengirimkan drawable detail 1 ke dalam activity selanjutnya begitu. Untuk detail activity 2 sampai 6 kurang lebih sama, hanya yang membedakan nomornya saja, karena dari this sama ke semuanya akan mengarah ke payment method activity begitu. Oke, selanjutnya mungkin akan langsung beralih ke payment method activity dan juga yang XML-nya. Di sini dapat dilihat payment method XML-nya, layout-nya. Terdapat sebuah halaman method yang ada spinner choose cinema, choose sheet type, choose date. Choose date-nya ini saya menggunakan tombol, nantinya akan terdapat pop-up date-nya nanti gitu. Lalu selected date-nya akan muncul di sini. Lalu ke choose time, ini ketika si text view ini diklik nanti akan muncul memunculkan suatu dialog box, yakni dialog tentang waktu begitu. Lalu regular sheet ini didapatkan dari choose sheet type yang spinner yang di atas. Harganya juga menyesuaikan. Amount of sheet ini bisa ditambah, bisa dikurang nanti. Total price juga akan diupdate setiap saat ketika user menambah atau mengurangi
ataupun mengganti seed type begitu. Ini payment method juga ada spinnernya begitu, dan ini adalah button order summary. Oke, langsung saja ke bagian sini, bagian activity.kt-nya. Pertama-tama binding terlebih dahulu, lalu definisi, binding, lalu membuat definisi variabel-variabel di mana ada cinemas, seed types, dan juga method yang bertipe datakan array string begitu, array of string. Lalu ini untuk variabel date, ini juga untuk variabel untuk time, hour dan minute. Lalu di fungsi onCreate, seperti biasa ini inisiasi binding saja. Cinemanya kita sama dengan resource.getStringArray r.array cinemas itu didapatkan dari strings.xml di sini. Dapat dilihat. Ada cinemas, ada seed type, dan juga ada payment methods. Begitu. Nah, itu diambil dari si string.xml. Oke. Selanjutnya adalah mengambil data intent yang telah dikirimkan oleh view sebelumnya, yakni view details activity. Image data kita ambil sebagai get int extra karena bentuknya mungkin diubah oleh Kotlin menjadi binary. Default value-nya 1. Movie title-nya adalah get string extra ext movie title yang key yang sebelumnya. Lalu default value selected ini default inisiasi variabel default saja. Selected cinema nantinya akan dirubah oleh spinner begitu. Selanjutnya masuk ke with binding. Di sini image view back button seperti biasa, back button biasa. Ini button yang ini itu untuk back saja. Lalu selanjutnya adalah spinner adapter cinema. Terdapat adapter untuk spinner yang dimana nantinya ketika si spinnernya itu bisa menampilkan data-data yang sudah diambil oleh si cinema yang sebelumnya kita buat ini ya. Ini. Lalu selanjutnya get data from spinner cinema. Jadi ketika spinner cinema set on itemnya salah satu itu diklik, itu akan mengselect cinema.position gitu. Akan mengambil cinema position item posisi di mana array-nya indeksnya keberapa begitu sesuai yang diklik. Nah, ini handle ketika tidak ada item yang dipilih. Selanjutnya sama seperti spinner adapter yang sebelumnya cinema. Sini ada spinner adapter yang seed type. Yang membedakan hanyalah si spinner ini itu ketika itemnya diklik itu akan tidak hanya mengubah selected variabelnya saja begitu. Jadi juga mengubah text view dari seed type, yakni text view yang ini, yang regular seed ini nanti akan sesuai dengan item spinner yang dipilih. Sudah, ini logic untuk price-nya. Jadi ketika semisal item pertama itu diklik ya, misalkan saya mengeklik eksekutif nih, eksekutif itu saya klik, nah itu akan menyesuaikan sesuai posisinya karena itu posisinya adalah yang indeks ke 1, 0, 1 itu maka akan selected price-nya akan berubah menjadi 40.000. Nah, selanjutnya tak lupa saya mengubah text view yang sebelah kanan ini menjadi price yang sudah ditetapkan barusan. Tak lupa total shown ini dipergunakan untuk gimana ya? Untuk mengeget dari si harga tiketnya. Jadi harga tiket itu dikalikan dengan amount begitu. Nanti total price-nya ini ketika ditambah ataupun dikurang ataupun diganti seed type-nya itu nanti akan mengubah si total price yang bagian kanan ini, yang bagian 30.000 ini. Oke, selanjutnya button choose date ini untuk show date picker dialog. Ya, ini saya membuat suatu fungsi di sini, show date picker dialog, dan juga membuat value-nya. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan, tapi intinya yang jelas nanti ketika suatu button itu diklik, si ini itu diklik nanti akan memunculkan
date picker begitu, pop up date picker gitu. Ini juga untuk mengurangi dan ini untuk menambah amount tiket yang ingin dibeli. Ini spinner payment method hampir sama seperti cinema spinner tadi. Dan juga ini adalah button order summary, di mana buttonnya yang ini itu dipergunakan untuk mengirim data. Sini saya membuat intent to order activity dari sini ke dalam order activity. Nah, tak lupa menambahkan titipan, yakni terdapat berbagai macam, dapat dilihat sendiri di sini. Bla 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 bla, termasuk yang image-nya tadi yang telah dikirim pada intent sebelumnya akan dikirim kembali ke view yang selanjutnya, yakni view order activity itu. Oke, mungkin selanjutnya langsung saja beralih ke bagian order activity. Order activity di sini dapat dilihat sendiri. Di sini layoutnya adalah seperti ini. Saya sudah membuatnya, hampir mirip seperti wireframe. Di sini nanti image-nya akan berubah-ubah sesuai dengan yang telah dikirimkan path-nya. Lalu ini title movie, ini adalah lokasi, ini lokasi sinema. Lalu selanjutnya ini time dan date time begitu. Order number ini masih belum apa namanya? Belum suatu variabel, masih menggunakan fixed variabel saja. Sheet-nya ini mengambil dari data dari activity yang sebelumnya. Begitu pula dengan payment method, regular sheet, ini sheet lagi, price, amount of sheet itu juga diambil dari activity yang sebelumnya begitu. Pertama-tama di sini kita mengambil data intent, bla bla bla, the image, movie title, ini ada banyak data yang kita kirim, yang dikirimkan dari activity yang sebelumnya itu ada banyak di sini. Jadi dapat dilihat sendiri masing-masing. Oke, selanjutnya ini hanyalah inisiasi saja ke dalam bentuk ininya, bentuk text view-nya agar di layoutnya itu bisa bagus, bisa ada data dari activity yang sebelumnya begitu, yang nantinya memuat order summary dari si customer. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini saya akan melampirkan video tentang demo pada menit selanjutnya. Halaman splash screen. Nah, akan beralih ke halaman login. Di sini kita bisa login. Misalkan saya memasukkan yang salah. Login. Nah, nanti akan terdapat toast seperti ini. Lalu misal sini saya masukkan yang benar. Fadil 123. Login, akan beralih ke halaman home. Dimana di sebelah kiri dapat dilihat hello Fadil. Fadilnya adalah si teks yang sudah dimasukkan tadi. Lalu di sini ada beberapa movie yang sudah saya masukkan juga di dalam scroll view agar dapat di scroll. Sini misalkan kita pilih salah satu, yakni Danur. Selanjutnya kita bisa scroll juga di sini. Ini get ticket. Lalu kita bisa diarahkan ke halaman payment method. Choose cinema, kita pilih salah satu cinema, misalkan Jogja City XX1. Sheet type-nya 3D. Nah, dapat dilihat ketika saya mengubah si sheet type, itu akan mengubah juga di bagian bagian bawah itu. Total price dan juga harga per tiketnya. Oke. Selanjutnya show date picker. Ketika ini saya klik tombolnya, akan munculkan tanggal seperti ini. Misalkan saya memilih tanggal sekian, 2023.
Saya memilih 2000 berapa ya, 2023. Sini saya pilih Oktober, November, Desember, tanggal 6. Sini date-nya juga langsung berubah. Ketika saya memilih time, sini saya klik, lalu saya akan muncul pop up seperti itu. Ini kita bisa pilih menit, bisa pilih jamnya juga. Oke. Lalu amount of seat-nya juga bisa kita ubah. Misal kita tambah terus bisa. Lalu ini bisa dikurang pula. Misalkan jadi 3. Saya ingin memesan 3 tiket bioskop 3D di mana masing-masingnya adalah 50.000. 50.000 dikalikan 3 adalah 150.000 totalnya. Di sini kita bisa memilih payment method-nya, misalkan ShopeePay atau GoPay. Dapat dilihat akan langsung diarahkan ke halaman order summary. Oke, selesai. Mungkin ini yang lain juga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini juga dapat dipencet masing-masing. Kita dapat memencet gini, begini juga bisa. Kita langsung pilih si BCA coba. Nah, akan mengirimkan ke sini. Fotonya juga akan dikirimkan ke sini. Begitu. Sekian dari saya untuk demo program. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.